Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat RSUD Banyumas. Kembali lagi dalam acara Dopokan Putri Domas, Dopokan seputar materi informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Sahabat sehat tahu nggak, di bulan Oktober ini ada hari yang diperingati sebagai Hari Vegetarian Sedunia atau World Vegetarian Day, tepatnya di tanggal 1 Oktober. Tujuannya yaitu untuk mempromosikan atau meningkatkan kesadaran mengenai pola makan vegetarian dan gaya hidup sehat. Nah, untuk tahu bagaimana apa itu diet vegetarian, manfaatnya, dan bagaimana pengaturannya agar tidak terjadi masalah gizi saat melakukan diet vegetarian, kita akan membahasnya hari ini bersama narasumber hebat yang sudah hadir di samping saya, Kak Rina Ambarwati, Sarjana Terapan Gizi. Beliau adalah seorang nutrisionis di RSUD Banyumas yang tentunya expert di bidang gizi ya. Dan saya sendiri perkenalkan Kartika Fajar Ramadhani yang akan memandu acara kali ini. Selamat pagi Kak Rina. Selamat pagi Mbak Tika. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Iya, alhamdulillah ya. Hari ini Kak Rina kita akan membahas mengenai pola makan atau diet vegetarian ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu sebenarnya apa sih pola makan atau diet vegetarian itu? Oke, terima kasih untuk pertanyaan pertamanya ya Mbak Tika ya. Untuk vegetarian sendiri pada dasarnya adalah orang yang tidak mengkonsumsi daging, unggas maupun makanan laut. Tapi orang-orang tersebut menyebut dirinya vegetarian itu ada 5 kelompok ya. Yang pertama yaitu ada vegetarian total atau vegan, orang yang tidak mengkonsumsi daging, unggas, ikan ataupun telur dan produk susu dan turunannya. Yang kedua ada vegetarian lacto-ovo, yaitu yang masih mengkonsumsi telur dan produk susu tapi tidak mengkonsumsi daging, unggas ataupun ikan. Yang ketiga ada vegetarian ovo, yaitu masih mengkonsumsi telur tapi tidak mengkonsumsi daging, unggas, ikan ataupun produk susu. Yang keempat ada vegetarian lakto, yaitu masih mengkonsumsi susu tapi tidak mengkonsumsi daging, unggas, ikan ataupun telur. Dan yang kelima yaitu ada vegetarian parsial, itu boleh mengkonsumsi unggas ataupun ikan tapi tidak atau menghindari untuk konsumsi daging. Seperti itu. Oke, banyak sekali berarti ya jenis dan macamnya. Iya, betul. Nah, kalau untuk hal-hal apa yang membuat seseorang itu memutuskan untuk menjadi vegetarian, Kak Rina? Untuk menjadi vegetarian itu termasuk jadi concern pribadi ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang untuk menjadi vegetarian. Mungkin yang mendasari alasannya yang pertama bisa jadi karena alasan kesehatan, yang kedua karena keyakinan beragama, terus yang ketiga bisa jadi karena kekhawatiran terhadap kesejahteraan hewan ya, karena konsumsi daging dan lain-lain. Terus juga bisa karena orang tersebut tidak bisa mengkonsumsi daging, jadi memutuskan untuk menjadi vegetarian. Untuk alasan kesehatan sendiri, untuk misalnya lebih ke gizi ya, orang dengan vegetarian itu kan cenderung memiliki kadar kolesterol ataupun LDL yang lebih rendah dibandingkan dengan non vegetarian, karena mereka lebih konsumsinya ke makanan yang tinggi vitamin C, vitamin E, serat pangan, terus juga mineral lainnya seperti kalium, magnesium, seng ataupun fitokimia yang berupa flavonoid dan flavonoid, yaitu untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan menurunkan indeks glikemik dalam tubuh, yang membantu dalam jangka panjangnya bisa untuk menurunkan resiko penyakit jantung di kemudian hari. Seperti itu. Untuk data yang beredar ya, untuk data yang pasti itu belum bisa menggambarkan, karena vegetarian juga bisa saja masih melakukan perilaku sehari-hari yang tidak bagus untuk kesehatan ya. Misalnya vegetarian masih merokok, atau vegetarian masih mengkonsumsi alkohol, ataupun vegetarian yang belum bisa berolahraga dengan teratur dan rutin seperti itu. Jadi untuk signifikansinya korelasi kesehatan dengan vegetarian ya belum bisa diterapkan secara maksimal seperti itu. Oke, jadi selain melakukan diet vegetarian tentunya diimbangi dengan kebiasaan sehat yang lain ya, Rina. Iya, ya. betul. Nah, mungkin sahabat sehat juga ingin tahu nih, kalau untuk dari hasil penelitian atau mungkin literatur ya, evidence based begitu, manfaat diet vegetarian ini apa? Untuk manfaatnya yaitu berdasarkan penelitian itu menurunkan resiko penyakit jantung atau kematian penyakit jantung ya, karena vegetarian sendiri kan konsumsinya lebih ke makanan yang biji-bijian utuh ataupun dari kacang-kacangan, yang mana biji-bijian atau kacang-kacangan itu indeks glikemiknya rendah, jadi membantu mengontrol gula darah. Terus juga kandungan asam lemaknya juga rendah, terutama tingginya serat, yang itu membantu menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Pada vegetarian itu kan juga mengkonsumsi buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang mana tinggi antioksidan. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa
tingginya antioksidan yang kita konsumsi itu mengurangi atau menurunkan insiden penyakit kanker, terutama kanker tertentu ya. Jadi pada vegetarian itu insiden kankernya lebih rendah dibandingkan non vegetarian, seperti itu. Oke, dari tadi kan kita udah bahas sisi positifnya nih Kak Rina. Nah, kalau dari sisi negatifnya sendiri, ada nggak risiko masalah kesehatan kalau kita melakukan diet vegetarian? Ya, tentunya ada ya Mbak ya. Jadi untuk sisi negatifnya apabila kita tidak mengatur untuk konsumsi makan sehari-hari, itu ada penelitian yang dilakukan oleh UGM terkait asupan gizi dan status gizi pada komunitas vegetarian di Yogyakarta, dengan ada dikelompokkan menjadi 2 subjek ya. Yang pertama yaitu vegetarian total atau vegan, terus yang kedua untuk vegetarian lakto-ovo. Untuk hasilnya sendiri, asupan karbohidrat, lemak, protein, terus juga asupan vitamin B6 dan vitamin C itu sudah memenuhi 80% AKG. Cuman yang untuk menjadi perbedaannya adalah yaitu pada vegan atau vegetarian total, asupan zat besi, asupan asam folat dan vitamin B12 itu cenderung lebih rendah dibandingkan dengan vegetarian lakto-ovo. Dimana vegetarian lakto-ovo tadi kan masih bisa mengkonsumsi telur sama susu ya, jadi dapat nutrisinya dari situ, sedangkan vegetarian total kan tidak mengkonsumsi sama sekali. Jadi perlunya pertimbangan untuk vegetarian total ya atau vegan lebih memperhatikan komposisi menu yang dikonsumsi sehari-hari, karena untuk efek jangka panjangnya bisa saja terjadi defisiensi zat besi atau yang bisa disebut anemia, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi tantangan juga ya untuk teman-teman yang melakukan diet vegetarian supaya memenuhi kebutuhan zat gizinya biar tidak terjadi resiko-resiko tadi. Baik sahabat sehat RSUD Banyumas, terus sekali dopokan kita hari ini mengenai diet vegetarian yang semoga dapat bermanfaat bagi sahabat sehat semua. Dari dopokan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa jenis vegetarian berdasarkan makanan hewani yang dikonsumsi maupun tidak dikonsumsi. Mulai dari vegetarian total atau vegan, vegetarian yang masih mengonsumsi susu dan telur, susu saja, telur saja maupun ikan. Alasan menjadi vegetarian pun bermacam-macam ya, bervariasi sesuai dengan kondisi masing-masing, mulai dari alasan keagamaan, alasan gizi, alasan kesehatan dan lain-lain. Untuk manfaatnya sendiri tadi diantaranya dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan mengurangi resiko penyakit kanker tertentu, tentunya dengan tetap mewaspadai terjadinya defisiensi atau kurangnya kandungan vitamin dan mineral sehingga berpotensi menyebabkan anemia. Jadi perlu diperhatikan untuk konsumsi komposisi makanan yang dikonsumsi. Untuk Kak Rina nih, sebelum ditutup kira-kira ada closing statement dulu nggak sebelum kita mengakhiri dopokan hari ini? Untuk closing statementnya ya, sahabat sehat RSUD Banyumas, pola makan untuk vegetarian termasuk untuk pola makan vegetarian total ya atau vegan, apabila direncanakan dengan baik, dengan tepat, itu menyehatkan karena selain meningkatkan derajat kesehatan juga membantu pencegahan atau pengobatan penyakit tertentu. Namun itu juga bisa menjadi dampak buruk apabila tidak mengikuti panduan nutrisi, konsumsi lemak yang tidak sesuai proporsi atau takaran, dan tidak mempertimbangkan berat badan yang direkomendasikan. Oleh sebab itu, berapapun banyak kalori yang kita makan, walaupun itu dari makanan yang protein nabati ataupun dari lemak yang rendah ya, itu tetap bisa menaikkan berat badan. Jadi untuk sahabat sehat selalu pantau berat badan dengan memperhatikan konsumsi makanan sehari-hari, tetap baca label pada kemasan, dan yang terakhir yaitu olahraga dengan teratur. Oke, baik Kak Rina, terima kasih banyak, keren sekali informasinya hari ini ya. Intinya tetap pola hidup sehat ya semuanya, jadi bukan hanya dari makanan saja, pola tidur, olahraga juga perlu ya. Oke, kami ucapkan terima kasih banyak pula kepada seluruh sahabat sehat RSUD Banyumas yang sudah mengikuti dopokan pada hari ini. Mari selalu ikuti acara ini di lain waktu dengan narasumber dan materi menarik lainnya. Jika sahabat sehat RSUD Banyumas ingin memberikan usulan tema mengenai materi untuk dopokan Putri Domas yang akan datang, silahkan tulis di kolom chat dan jangan lupa like, share, dan subscribe akun media sosial RSUD Banyumas. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rina. Iya, makasih.